Melihat catatan langkah Rusia melawan sanksi pihak Barat, Putin dengan gagah berani melawan sanksi ekonomi dengan langkah ekonomi juga, yaitu pembeli gas dan minyak bumi Rusia bayar pakai rubel yang backed by gold harganya dan juga bisa menerima emas selain bayar pakai rubel. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak pengamat ekonomi dan pengamat militer mengatakan jangan-jangan dari awal Putin itu niatnya bukan hanya menyerang Ukraina untuk jadi pelindung perbatasan buffer country atas serangan NATO, di mana NATO telah mencaplok 12 negara pecahan negara ex-Soviet dalam 15 tahun terakhir masuk menjadi member Pakta Pertahanan yang hadir untuk melawan Rusia. Namun sesungguhnya Putin memang ingin menantang dolar, menantang hegemoni satpam dunia, menantang Amerika. Sahabat, video narasi kali ini disponsori oleh Santara, platform pendanaan untuk usaha Anda mendapatkan modal yang cepat dan murah melalui urun dana. Daftarkan usaha Anda di santara.co.id, di mana ada 300.000 member Santara, investor yang siap dananya untuk menjadi mitra Anda menanti di Santara saat ini juga. Kita kembali ke topik pembicaraan. Putin menantang dolar. Apa yang terjadi kalau kenyataannya sejak tahun 2009, di mana dolar tertantang oleh mata uang digital Bitcoin, ternyata Putin berada di belakangnya. Kita urai perlahan analisa konspirasi ini dengan sejarah kolonialisasi dan dolarisasi. Dalam strategi Lebensraum atau living space atau mempertahankan hajat hidup sebuah wilayah, maka mengkoloni sebuah wilayah untuk diambil kekayaannya adalah hal yang biasa dilakukan oleh negara-negara kuat. Tiongkok menggunakan strategi kolonialisasi 5.0 yang menggunakan pendekatan ekonomi atau economic approach di dalam mencaplok kekayaan sebuah wilayah. Kolonialisasi 5.0 ini pakai soft power, seakan membantu, seakan wilayah yang dikoloni diambil kekayaan alamnya tersebut itu dibantu dengan membantu membangun sesuatu, padahal membangun tersebut adalah membangun pakai hutang yang belum tentu produktif karena tidak ada unsur lokal yang terbangun atau yang terpakai. Paling hanya lahannya saja yang di kemudian hari akan membelit negara koloni tersebut. Rusia di sisi seberang Amerika dan sekutu juga ekspansif, namun menggunakan strategi kolonialisasinya menggunakan model kolonialisasi 3.0, yaitu yang dicaplok dijadikan negara bagian, menjadi bagian dari konfederasi. Kalau kolonialisasi 2.0 itu seperti dulu bangsa Eropa ala Belanda, Inggris, Spanyol, Prancis di abad pertengahan. Ambil wilayahnya dijadikan negara jajahan atau dijadikan koloni. Kolonialisasi 1.0 adalah cara Genghis Khan, cara Romawi, meluaskan wilayah ke negara tetangga secara fisik dicaplok, lalu penguasa lokalnya adalah orang dari pusat. Gubernur biasanya jabatannya. Perluasan wilayah yang nempel perbatasan, itu kuncinya kolonialisasi 1.0. Sementara kalau 3.0, wilayah tersebut bebas bernegaranya, hanya tidak boleh melakukan dua hal, masalah moneter keuangan dan masalah militer. Uang moneter itu sentral, militer juga sentral. Kalau polisi lokal, pajak itu lokal. Kolonialisasi 2.0 wilayahnya jauh, yang diambil hanya kekayaan alamnya, sampai miskin negara koloninya terus ditinggal. Kita kembali ke Putin menantang dolar. Terbukti sejak 10 tahun terakhir, cyber army Rusia menyerang Amerika satu hari bisa lebih dari 10.000 serangan. Salah satu serangan yang berhasil adalah email Hillary dibocorkan ke publik pas minggu tenang dalam Pilpres yang membuat Hillary kemarin kalah. Dalam serangan cyber, bisa diperkirakan Pilpres Amerika 2024 nanti Trump pasti akan dibantu Putin karena Trump akan mengambilkan dolar backed by gold dan membuat Federal Reserve di bawah Kementerian Keuangan. Dan hal ini memang sama, yaitu cara kelolaan MMT, Modern Monetary Theory yang dianut Newman, rupiah backed by gold, dan Bank Indonesia akan di bawah Kementerian Keuangan jadi Dirjen Moneter. Sama prinsipnya. Dalam hal cyber army Rusia, kecanggihan Rusia di dalam teknologi memang diacungi jempol. Cyber army-nya the best. Kalau Amerika kuat di militer secara fisik, Tiongkok unggul di produksi barang kebutuhan, Rusia adalah unggul di teknologi digital. Rusia dan Tiongkok berkali-kali menyatakan pembayaran produk negaranya lebih prefer menggunakan rubel bagi Rusia dan yuan bagi Tiongkok. Ini adalah bentuk perlawanan. Negara yang kalah pengaruh pasti takluk. Beli barang Tiongkok pakai yuan, atau negara Eropa beli gas Rusia saat ini pakai rubel. Sungguh, kalau dalam pemikiran para free thinker, dolar dicetak tanpa ada jaminan adalah penghinaan bagi negara lain yang berdaulat. Sangat mengherankan ada pejabat sebuah negara membela mati-matian dolar yang bukan mata uang negaranya, devisanya tercatat banyak disimpan dalam dolar, membangun pakai pinjaman dolar. Sungguh, taklik buta pada dolar adalah kebodohan hakiki karena mencerminkan ketidakberanian untuk berdaulat. Kedepan Newman harus bermain lebih cantik. Hal itu semua untuk mengingatkan kita semua. Karena bener deh, dolar yang dilepas jaminan emasnya sangat tidak adil. Newman tidak suka karena Newman manusia bebas. Free thinker.
kita menelaah senjata tekan berikutnya, yaitu Bitcoin. Bitcoin yang di awalnya diterbitkan sejumlah 21 juta Bitcoin, hingga saat ini sudah beredar sekitar 18,9 juta Bitcoin yang berhasil ditambang atau yang ada di dunia. Adapun Satoshi mewakili 1/1 Bitcoin. Satoshi adalah unit terkecil dari Bitcoin cryptocurrency. Ini dinamai oleh Satoshi Nakamoto, pendiri protokol yang digunakan dalam blockchain dan cryptocurrency-nya Bitcoin. Sebentar, kita berhenti sebentar. Kita bertanya, who is Satoshi Nakamoto? Jawabannya, ternyata tidak ada manusia realnya. Ini ciptaan rekaan semata di mana untuk menjaga kerahasiaan dan jumlah Bitcoin yang beredar selalu tetap, maka kunci mother chain, blockchain-nya BTC atau Bitcoin dibuang, hilang. Jadi holy grail-nya cryptocurrency. Lalu kita teliti secara seksama, ternyata 70% transaksi awal-awal pembelian Bitcoin adalah akun-akun dari Rusia. Jangan-jangan memang mainannya Rusia. Nama Jepang-Jepangan ini hanya kamuflase. Sejarah Bitcoin sebagai alat tukar atau alat bayar, itu pertama kali dipakai untuk membeli 2 loyang pizza. Kurang lebih nilainya pizza tersebut adalah $8. Dibayar dengan 10.000 Bitcoin. Bayangkan, pada 3 Januari 2009 Bitcoin diluncurkan kepada publik dengan harga 0,0008 per 1 Bitcoin. Lalu di tahun 2010, untuk pertama kalinya Bitcoin diperjualbelikan di luar dunia digital dengan sistem barter. Untuk 2 loyang pizza dibayar dengan harga 10.000 keping Bitcoin. Tahukah sahabat, 10.000 Bitcoin itu sekarang berapa? 1 Bitcoin saat ini sekitar 500 jutaan. Alias 10.000 Bitcoin beli pizza termahal di dunia tersebut nilainya setara 5 triliun rupiah. Kembali ke Putin. Diduga banyak pengamat keuangan bahwa Bitcoin adalah Russian konspirasi untuk menyerang dolar. Rusia memang ingin menyerang supremasi keuangan dolar karena dianggap tidak amanah, tidak jujur, dan membodohi dunia. Bitcoin adalah sebuah rencana jangka panjang yang didesain menyerang hegemoni dolar, juga membuka fake informasi, fake edukasi akan dolar dalam sistem ekonomi yang digiring oleh Barat. Itulah cita-cita Putin yang menginginkan kehancuran ekonomi Barat di masa dia masih dalam tampuk jabatannya. Strategi Putin saat ini adalah menggunakan rubel backed by gold, juga membayar dengan emas terhadap minyak bumi dan gas Rusia, kemudian mempromosikan Bitcoin sebagai alat bayar digital di dunia komersial di luar Rusia tentunya. Kemarin baru saja diumumkan, Gucci, sebuah brand fashion kenamaan, menyatakan bahwa mulai bulan depan akan menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Ini adalah salah satu hasil pertemuan terakhir Putin dengan pemimpin Prancis Emmanuel Macron yang mengkode untuk Prancis memainkan cryptocurrency, di mana kemudian Gucci merespon dan sebentar lagi Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, dan Yves Saint Laurent akan menerima kripto sebagai alat bayar. Sementara itu di Indonesia, walau belum sebagai alat tukar, rasanya sebentar lagi sih, transaksi kripto di Bursa Indonesia dalam 2 tahun ini meningkat tajam. Bahkan dalam catatan keuangan dari Bapepti, per hari transaksi di bursa kripto di Indonesia nilainya per hari 2,8 triliun rupiah. Dibanding dengan Bursa Efek Indonesia yang berdiri lebih dari 30 tahun, transaksi per hari rata-rata hanya 9 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan New York Stock Exchange, transaksi per harinya adalah 62 billion dolar atau 100 kali transaksi di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, jika kita membandingkan dengan transaksi Binance, bursa cryptocurrency terbesar di dunia, transaksi di Binance mendekati angka 80 billion dolar per hari, di atas New York Stock Exchange yang berdiri sudah 100 tahun. Sebelum Binance, cryptocurrency mulai bertaring, apalagi ketika mulai dipakai sebagai alat bayar, akan lebih besar lagi volume dagang kripto ini. Kalau mengingat tentang sejarah uang seperti informasi video Bosman sebelum ini, maka cryptocurrency, NFT adalah tablet dan barter versi 2.0. Kembali ke topik. Serangan balik oleh Rusia dengan rubel backed by gold, transaksi emas, dan Bitcoin sebagai alat bayar komersial digital dunia, maka akan membuat dolar panas dingin. Pertanyaannya, Putin akan dikadafikankah? Atau akan diperang dunia ketiga kankah? Atau di-cancerkan? Kalau Indonesia,